Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Alfian Syahidayat, ada Nur Rohmah, Erlina, Wahyu, dan Hendri. Kami akan menjelaskan tentang geometri hiperbolik. Dasar dari geometri netral terdiri dari 4 postulat pertama Euclid, sedangkan geometri hiperbolik dibangun atas 4 postulat yang sama, dengan ditambahkan postulat kesejajaran hiperbolik, yaitu dipunyai suatu garis L dan suatu titik P tidak pada L, maka ada 2 garis yang berbeda melalui P sejajar garis L. Seperti gambar berikut, ketika postulat tersebut menyatakan ada 2 garis sejajar, semua garis melalui P antara 2 garis sejajar juga akan sejajar dengan L. Kita dapat membuat ini lebih tepat. Misal Q adalah ujung tegak lurus dari P ke L, A dan B berturut-turut adalah titik pada M dan N, 2 garis sejajar, sehingga A dan B pada sisi yang sama dengan PQ. Suatu garis memuat PC antara PA dan PB juga harus sejajar pada L. Pada bidang Euclid diberikan PA dan PB yang tidak segaris, dan titik Q berada di sudut dalam APB. Suatu garis memuat Q harus memotong salah satu dari PA, PB, atau keduanya. Ini bukan kasus di bidang hiperbolik. Pada gambar, garis L melalui Q tidak memotong garis N maupun M. Teorema 2.17. Setiap segitiga mempunyai jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat. Buktinya, semua yang kita butuhkan untuk menunjukkan bahwa terdapat segitiga dengan jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat dari akibat 2.16 bahwa semua segitiga mempunyai jumlah besar sudut yang kurang dari 180 derajat. Andaikan kita mempunyai garis L dan titik P tidak pada L. Misalkan Q adalah ujung tegak lurus dari P ke L dan garis M tegak lurus ke PQ pada P. Misal N adalah garis lain yang tegak lurus pada L mempunyai P dijamin oleh postulat kesejajaran hiperbolik, dan andaikan PA adalah sinar dari N sehingga A antara M dan L. Misalkan juga X adalah titik pada M sehingga X dan A pada sisi yang sama dengan PQ. Misal sudut XPA sama dengan P dan sudut QPA sama dengan 90 derajat min P, maka sudut QPB untuk suatu titik B pada L di kanan Q adalah kurang dari sudut QPA. Jika kita dapat menemukan titik B pada L sehingga ukuran dari sudut QPB kurang dari P, maka jumlah sudut dari segitiga QPB akan kurang dari 90 derajat ditambah 90 derajat dikurangi P ditambah P, atau kurang dari 180 derajat seperti apa yang kita inginkan. Untuk melakukan itu, kita memilih titik B aksen pada L di kanan Q, sehingga QB aksen kongruen PQ. Segitiga QPB aksen sehingga segitiga siku-siku sama kaki, sehingga sudut QB aksen P paling besar 45 derajat. Jika kita memilih B double aksen di kanan dari B aksen pada L, sehingga B aksen B double aksen kongruen PB aksen, maka segitiga PB aksen B double aksen adalah segitiga sama kaki dengan sudut puncak sedikitnya 135 derajat. Jadi sudut PB double aksen B aksen paling besar 22,5 derajat. Dengan meneruskan proses ini, akhirnya kita akan sampai pada titik B, sehingga sudut PBQ kurang dari P, dan kita mempunyai segitiga PBQ
dengan jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat. Jadi, pada bidang hiperbolik, semua segitiga mempunyai jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat. Akibat 2.118, 2.18, semua segi 4 memiliki jumlah besar sudut kurang dari 360 derajat. Pada segitiga geometri Euclid mungkin kongruen atau sebangun atau tidak keduanya. Tapi dalam geometri hiperbolik, sesuai teorema 2.19, segitiga yang sebangun adalah kongruen. Seperti gambar berikut, bukti dipunyai dua segitiga yang sama, segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Asumsikan kedua segitiga tidak kongruen. Sudut yang bersesuaian kongruen, tapi sisi yang bersesuaian tidak kongruen. Akibatnya, tidak ada pasangan sisi bersesuaian yang mungkin kongruen, atau dengan postulat sudut sisi sudut, segitiga akan kongruen. Jadi, salah satu segitiga harus memiliki dua sisi yang lebih panjang dari sisi dalam segitiga yang lain. Misalkan, AB lebih besar dari A aksen B aksen dan AC lebih besar dari A aksen C aksen. Ini berarti kita dapat menemukan titik D dan E pada masing-masing sisi AB dan AC sedemikian sehingga AD kongruen A aksen B aksen dan AE kongruen A aksen C aksen. Dengan sisi sudut sisi, segitiga ADE kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, dan sudut yang sesuai adalah kongruen. Khususnya, sudut ADE kongruen dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan sudut ABC, dan sudut AED kongruen dengan sudut A aksen, C aksen, B aksen kongruen dengan sudut ACB. Hal ini berarti segi 4 DECB memiliki jumlah sudut 360 derajat. Ini bertentangan dengan akibat 2.18 dan segitiga ACB kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Perhatikan bahwa ini memberi kita kondisi lain untuk kekongruenan segitiga, sudut, 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 yang tidak valid dalam geometri Euclidean. Kita akan mempelajari beberapa sifat segitiga pada bab 5. Sekarang kita akan memperhatikan sifat pada garis sejajar dalam bidang hiperbolik. Sebelum kita lihat garis sejajar, kita perlu mempelajari beberapa hal tentang segi 4 khusus yang disebutkan dalam bab 1. Segi 4 Saccheri dan Lambert. Definisi: sebuah segi 4 dengan sudut alasnya siku-siku dan sisi-sisinya kongruen disebut segi 4 Saccheri. Sisi yang berhadapan dengan alas adalah puncak dan sudut yang terbentuk antara sisi dan puncak adalah sudut puncak. Dalam bidang Euclidean, tentu ini akan menjadi persegi panjang, tapi dengan akibat 2.18 tidak terdapat persegi panjang dalam bidang hiperbolik. Dari gambar, perhatikan bahwa sudut puncak dari segi 4 Saccheri merupakan kongruen dan lancip, dan ruas garis yang tergabung di titik tengah alas dan puncak pada segi 4 Saccheri tegak lurus terhadap keduanya. Fakta ini mudah untuk diperiksa dengan mempertimbangkan garis bagi tegak lurus pada alas. M aksen pada gambar dengan SAS atau sisi sudut sisi segitiga M aksen D kongruen segitiga M aksen C, dan menurut SAS juga
Segitiga AMD kongruen segitiga BMC. Ini menunjukkan bahwa M adalah titik tengah dan tegak lurus terhadap sisi AB dan juga sudut DAM kongruen terhadap sudut CBM.